Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Tia dengan NIM 18221045 dari Prodi Fisika Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal rencana bisnis yang saya buat, yaitu startup saya MP Box, yaitu platform hiburan positif dan pengiriman kebaikan dapat diakses secara mobile. MP Box ini logonya seperti ini, saya pilih yang simpel saja. Dan yang selanjutnya yaitu profil dari perusahaan MP Box sendiri. Nah, perusahaan MP Box, bidang usaha, platform hiburan positif dan pengiriman kebaikan yang dapat diakses secara mobile. Jenis produk, penyedia jasa dan penjual barang. Alamat perusahaan di Gresik. Lalu nomor telepon, ini adalah nomor telepon saya, ini emailnya, dan mulai berdiri pada tanggal sekian. Oke, secara garis besarnya, Mobile Positive Box adalah platform inovatif yang menggabungkan kebaikan dengan hiburan positif dalam satu paket. Kami menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengguna dengan memberikan akses ke konten hiburan yang menginspirasi dan merangsang positivitas, sekaligus memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada kebaikan sosial. Paket kebaikan kami dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi pengguna, berisi produk-produk berkualitas tinggi seperti buku inspiratif, lilin aromaterapi, dan produk perawatan diri lainnya. Selain itu, melalui platform kami, pengguna dapat dengan mudah mengembangkan dana kepada berbagai organisasi sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan penderita kanker. Mobile Positive Box tidak hanya memberikan pengalaman positif pada pengguna, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berbagi kebaikan dengan masyarakat. Jadi bergabunglah dengan kami dalam menyebarkan kebahagiaan dan merangkul misi positif bersama Mobile Positive Box. Ini adalah biodata dari diri saya. Jadi yang selanjutnya yaitu latar belakang. Kenapa saya memilih untuk membuat platform ini? Yaitu dalam era di mana teknologi semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Mobile Positive Box hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dan keseimbangan antara teknologi, kesejahteraan individu, dan kontribusi sosial. Dilatar belakangi oleh pemahaman mendalam tentang tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, kami memahami bahwa banyak individu mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka. Di sisi lain, organisasi sosial yang berdedikasi untuk kebaikan seringkali menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan misi mereka. Jadi, Mobile Positive Box lahir dari keinginan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan kesejahteraan pribadi pengguna, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada kebaikan sosial. Melalui paket kebaikan yang kami tawarkan, kami ingin menciptakan pengalaman holistik yang menyatukan hiburan positif, produk kesejahteraan, dan kontribusi sosial. Dengan memanfaatkan teknologi Mobile Positive Box menjadi jembatan yang memungkinkan individu menikmati momen positif sambil merasa terlibat dalam kegiatan amal. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana setiap tindakan positif memiliki dampak besar, memberikan arti bagi pengguna kami, dan pada saat yang sama mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi sosial. Sebagai inovator di dunia hiburan positif dan kebaikan sosial, Mobile Positive Box mengajak Anda untuk bergabung dalam perjalanan untuk menciptakan dunia yang lebih bahagia, bermakna, dan penuh inspirasi. Mari bersama-sama membawa kebaikan dan positivitas ke dalam genggaman tangan setiap individu melalui Mobile Positive Box. Untuk target pemasaran sendiri, yaitu pertama, pengguna berusia 18 hingga 35 tahun, fokus pada kelompok usia yang aktif dalam menggunakan teknologi mobile dan terbuka terhadap konten positif dan kebaikan sosial. Yang kedua, yaitu pencinta hiburan positif, menargetkan individu yang mencari konten hiburan yang mengangkat semangat, termasuk video lucu, cerita inspiratif, dan musik positif. Yang ketiga, pengguna yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, menarik mereka yang peduli terhadap kesejahteraan pribadi dan tertarik dengan produk-produk dan konten yang meningkatkan kualitas hidup.
Selanjutnya yaitu pelaku donasi dan kegiatan sosial. Menargetkan individu yang ingin memberikan dampak positif melalui donasi kepada berbagai organisasi sosial melalui platform kami. Yang selanjutnya yaitu masyarakat berorientasi kontribusi sosial. Menarik komunitas yang mendukung nilai-nilai kebaikan sosial dan dengan fokus pada kontribusi positif terhadap masyarakat. Selanjutnya, organisasi dan perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial, menjalin kemitraan dengan perusahaan yang ingin mendukung misi positif kami dan merangkul tanggung jawab sosial. Pengguna yang mencari produk kesejahteraan dalam paket. Itu menargetkan individu yang mencari paket kebaikan yang menyatukan produk kesejahteraan seperti buku inspiratif, lilin aromaterapi, dan produk perawatan diri lainnya. Yang kedelapan, pengguna global dengan nilai-nilai positif. Membuka peluang bagi pengguna di berbagai negara yang memiliki ketertarikan pada konten positif dan kontribusi sosial. Di bab yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran digital dan sosial. Kampanye digital melalui platform media sosial dan iklan online untuk mencapai target audiens. Yang kedua, kemitraan dengan pengaruh, yaitu kolaborasi dengan pengaruh dan tokoh terkenal yang memiliki afinitas dengan konten positif dan kebaikan sosial. Yang ketiga, yaitu konten inspiratif dan edukatif. Membuat konten yang menginspirasi dan edukatif untuk menarik perhatian dan membangun komunitas positif. Yang keempat, promosi khusus donasi. Kampanye promosi khusus yang memberikan insentif kepada pengguna yang berdonasi melalui platform kami. Yang kelima, partisipasi dalam acara sosial dan hiburan. Menjadi sponsor atau berpartisipasi dalam acara-acara dan festival yang mendukung nilai-nilai positif dan kebaikan sosial. Yang keenam, pengguna analisis data. Menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pengguna dan mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan wawasan yang didapat. Yang ketujuh yaitu kemitraan dengan perusahaan dan organisasi sosial. Menjalin kemitraan dengan perusahaan dan organisasi sosial yang sejalan dengan misi dan nilai-nilai Mobile Positive Box. Dengan fokus pada target pemasaran ini dan strategi pemasaran yang efektif, Mobile Positive Box bertujuan untuk membangun komunitas pengguna yang aktif, positif, dan kontributif dan berkontribusi pada kebaikan sosial. Berikut adalah biaya produksi yang mencakup pengembangan aplikasi, infrastruktur dan server, desain dan konten, logistik dan pengiriman, pemasaran dan promosi, layanan pelanggan dan dukungan, keamanan dan kepatuhan, perizinan dan biaya hukum, penelitian dan pengembangan, cadangan dan kontingensi, pembayaran gateway dan biaya transaksi, biaya pengoperasian harian, pengadaan dan manajemen inventaris, konsultasi profesional, biaya pemeliharaan, dan pembaruan. Total estimasi biaya produksi untuk biaya produksi utama yaitu 915 juta, biaya variabel atau biaya transaksi pengadaan inventaris yaitu bisa bervariasi. Perkiraan keuntungan yang didapat yaitu sekitar 100 juta per bulan dan 1,2 miliar per tahun secara bersih. Jadi perhitungan keuntungan ini bersifat perkiraan dan dapat bervariasi tergantung pada eksekusi strategi bisnis, penerimaan pengguna, dan faktor-faktor lainnya. Pastikan untuk terus memonitor kinerja platform Anda dan melakukan penyesuaian strategi bisnis sesuai kebutuhan. Jadi kesimpulannya dari startup yang saya bangun, di sini saya bertujuan untuk menyatukan menjadi satu konten-konten positif seperti kita bisa beramal, kita bisa berbagi kebaikan, di mana kita bisa kirim paket kebaikan kepada keluarga jauh pada saat hari raya, terus bisa berdonasi secara langsung ke panti jompo, panti asuhan, orang-orang penderita kanker, orang-orang difabel, dan komunitas-komunitas yang mencakup di mana orang-orang itu masih atau membutuhkan bantuan kita gitu. Dan di sini juga aku atau saya berharap dari platform yang saya buat, saya bisa lebih membuat orang-orang bisa dengan mudah untuk menebar kebaikan. Selain itu, juga di sini ada satu eh, apa ya namanya itu satu tambahan di mana saya juga ingin di dalam platform saya itu ada yang namanya donor organ.
tadi belum disebutkan, sepertinya karena tadi sepertinya belum disebutkan, yaitu donor organ dan donor darah. Jadi di sini mereka yang ingin berdonor organ itu bisa langsung melewati platform ini. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang lumayan banyak, karena ini bergantung dengan nyawa seorang, seperti itu. Jadi mereka tidak harus langsung ke rumah sakit, tapi persetujuannya atau mengenal donor organ itu apa dan sebagainya itu dari platform kami. Dan nanti bila mereka tuh udah setuju, udah cek kesehatan sana sini, seperti itu, dan pada kondisi tertentu mereka bisa donor secara sukarela gitu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.